Air terjun Kali Pancur terdengar asing oleh sebagian besar wisatawan. Namanya memang belum melejit seperti air terjun besar lainnya. Mengalir dari celah bebatuan pegunungan yang terjun mengairi tanah, tumbuhan, dan segala sesuatu yang ada di bawahnya. Sehingga banyak terbentuk anakan air terjun kecil yang menyebar di beberapa titik lokasi sekitaran air terjun Kali Pancur. Memiliki tinggi 100 meter dan dikelilingi oleh tebing yang menjulang serta hamparan rumput hijau segar, membuat air terjun ini seolah tidak pernah dijamah oleh manusia. Siapa sangka, air terjun Kali Pancur terletak di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan. Mengalir deras dari tebing Gunung Telomoyo, membuat air terjun ini dapat terlihat dari atas bukit. Sehingga untuk menuju ke titik utama air terjun, pengunjung harus menuruni ratusan anak tangga dari pintu gerbang menuju ke lokasi wisata. Saya Zaki dari Magelang, sekitar 1 jam. Ya, dari teman saya yang orang lokal sini, rumahnya atas sini. Seru sih, treknya juga panjang. Itu nanti naiknya itu yang capek. Ya worth it, tapi untuk orang-orang yang suka trek kayak muncak gitu. Kalau untuk keluarga itu kurang, soalnya treknya itu bahaya. Licin juga, ada yang licin. Ya mungkin untuk tangganya itu bisa dibuat pegangan biar kalau turun itu enak gitu. Kan nggak ada pegangannya ini. Ya mungkin lebih mengelola lagi sih untuk kebersihannya juga. Ya. Lima ribu ya. Sudah 3 tahunan. Tidak pasti mas, kadang-kadang ada orang lebih dari 1-2, kadang kosong ya gitu. Nyebabnya memang ya kurang pembenahan yang kalah dengan yang baru-baru. Dan kalau ya bukan untuk katakan ya, tapi karena ini memang sepi ya, memaklumi dah orang desa. Sebetulnya yang pemerintah segera turun tangan membenahi Kali Pancur ini supaya betul bagus gitu. Sekilas air terjun ini begitu asri dengan pohon-pohon yang rimbun di sekitarnya. Akan tetapi, jika dilihat lebih dekat, pengunjung yang melewati anak tangga menuju titik lokasi air terjun akan disuguhkan pemandangan yang tidak nyaman dilihat. Mulai dari pintu loket masuk lokasi, bangunan seperti gubuk yang terbengkalai, hanya menyisakan puing-puing kayu yang sudah lapuk.
Anak tangga yang berjumlah ratusan berjejer tanpa pengaman sehingga sangat berisiko bagi para wisatawan. Lebih parahnya lagi, banyak sekali sampah-sampah peninggalan pengunjung yang berserakan di sekitar jalanan menuju ke titik lokasi air terjun. Wisata Kali Pancur itu dibuka sekitar tahun 1982. Pada waktu itu pas pemerintahan kepala desanya adalah Bapak Muswe. Yang pada waktu itu juga dari Satya Wacana, mungkin kalau bahasa itu Mbak Sri sama Bung John yang mempunyai ide seperti itu. Jalan atau dulu juga masih setapak, buat jalan, tapi ya memang keadaannya terlalu jauh, jadi sekarang ya harus butuh biaya yang lebih banyak. Ya, sumber mata air Kali Pancur itu yang di hulu itu memang digunakan untuk sumber mata air untuk konsumsi, khususnya warga di Sumbawa Bawang, juga Logosaren yang sekarang Logosaren sampai di Gunung Gajah itu memang digunakan ambil dari sumber mata air Kali Pancur. Tapi kalau yang sudah di bawah itu tidak bisa karena keadaan di bawah. Tapi di Kali Pancur sendiri itu ada sumber mata air lagi yang belum sampai di bawah itu yang digunakan untuk warga masyarakat Logosaren, tetapi waktu sekarang tidak bisa karena pompa hidroliknya karena keadaan rusak, Mas, karena biaya yang terlalu tinggi itu. Sekarang masih di naungan desa ya, karena dana yang harus banyak dikeluarkan sehingga mungkin terpengaruh, Mas. Masa kita membuat jalan atau apa itu untuk angkutan material itu terlalu mahal, juga ada jauh dari parkiran sampai bawah itu kan sekitar 1 kilo lebih gitu. Jadi itu memang tidak bisa diakses kendaraan sehingga harus manual, sehingga membutuhkan biaya yang banyak, sehingga sementara ini belum disentuh kembali gitu. Tahun 90-an sampai tahun 2000 lah itu memang Kali Pancur pada waktu masa booming-boomingnya, banyak pengunjung yang datang, sehingga pada waktu itu juga dari pemerintah kabupaten juga sudah terjun, tapi mungkin tidak sinkron dengan warga masyarakat sehingga diambil alih kembali ke warga ke desa lah, sehingga tapi kenyataannya sekarang mungkin masih kalah dengan yang wisata-wisata yang baru gitu loh. Dari desa ini tetap akan dikelola kembali, cuma nanti tunggu kas dana, karena ya tadi kita tidak sedikit dana yang harus terkumpul di situ dulu, Mas. Sementara ini ya nanti mungkin dari pemerintah desa kerjasama dengan pihak manapun sehingga itu memajukan wisata Kali Pancur kembali. Begitu besar dampak dari tidak adanya perhatian pemerintah desa serta kurangnya kepedulian pengunjung terhadap kelestarian wisata alam air terjun Kali Pancur. Hal inikah yang membuat pengunjung enggan untuk datang lagi ke air terjun Kali Pancur sehingga lokasi wisata menjadi terbengkalai. Bersyukur selalu ada di benak kita ketika menikmati indahnya alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Menjaga dan merawatnya merupakan tanggung jawab kita bersama-sama. Masih banyak wisata alam lainnya yang juga mengalami
hal yang sama seperti air terjun Kali Pancur. Perlu adanya dukungan dari pemerintah, tetapi yang lebih penting bagaimana kita bisa mengambil peran dalam menjaga keindahan dan panorama wisata alam sekitar kita.